Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alullaha andadan wa antum ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ho eling-eling menungso. Ai ya ahla Makkah, tegese ho penduduk Mekah. Au ya ayyuhal yahuda ho eling-eling wong Yahudi. Ubudu padha nyembah sira kabeh. Rabbakum ing pangeran sira kabeh. Ai wahidu tegese padha nyuwijekno sira kabeh. Hu ing Rabbakum bil ibadati ing dalam ibadat. Ayat ini menjelaskan tentang seruan Allah kepada orang-orang Mekah atau kepada orang-orang Yahudi. Jadi Allah memanggil mereka dengan ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas ini menunjukkan penduduk Mekah. Artinya waktu masih di Mekah. Seruannya apa? U'budu rabbakum. Jadi Nabi menyeru kepada orang-orang Mekah, orang-orang Yahudi, agar beribadah kepada Allah. Jadi maksudnya adalah wahiduhu bil ibadah. Jadi memahaesakan Allah ketika beribadah. Nah, kalimat seperti ini itu secara tidak langsung melarang adanya berhala. Di Tuhan itu satu, jangan diserupakan atau jangan disekutukan dengan yang lain. Alladzi rupane dzat khalaqa kang dadekake sapa alladzikum ing sira kabeh nasman ing awak minan nutfati saking nutfah atau saking mani waladzina lan ing wong akeh mingkoblikum kang tetep ing dalem sadurunge sira kabeh ai angsya'a tegese ndadekake sapa rabbakum hum ing walladzina min qablikum walam yakun lan ora pisan-pisan tinemu sapa alladzina min qablikum syai'an ing suwiji-wiji atau syai'an babar pisan. Jadi Allah telah menjadikan kamu semua yang asalnya dari nutfah atau dari mani menjadikan kamu bertubuh, jadi mempunyai itu tubuh. Yang asalnya mani menjadi memiliki itu tubuh. Jadi berbentuk. Kenapa kok di sini minan nutfah? Karena menceritakan orang yang selanjutnya. Karena kalau min turab itu Nabi Adam. Nabi Adam yang min turab, kemudian selanjutnya itu min nutfah. Karena sudah generasi selanjutnya. Kalau meskipun hakikatnya itu dari min turab. Kemudian Allah juga menjadikan orang-orang sebelum kamu yang padahal orang-orang itu tidak pernah ditemukan sama sekali. Jadi ini menolak anggapan orang-orang
yang menganggap ada orang sebelum Nabi Adam. Mungkin ada tapi tidak berwujud seperti kita, mungkin wujudnya beda. La'alakum menawa sira kabeh tatakuna iku padha takwa sapa sira kabeh. Ailikae tataku supaya nyento padha wedi sira kabeh as-sukhta ing bendu wal azab lan siksa. Bi ibadatihi sebab nyembah Allah. Nah, jadi tujuannya apa toh? Menyembah Allah, dan Allah memberitahukan bahwa yang menciptakan kamu semua adalah Allah. Yang menciptakan orang-orang sebelum kamu juga Allah. Kenapa tujuannya beribadah? Agar ini la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa, yaitu agar takut dari murka Allah dan siksa Allah. Karena apa? Karena kalau sudah beribadah kepada Allah, insya Allah tidak akan disiksa ataupun dimurkai Allah. Walalau lafal la'ala lil idma'i iku tutu makna kepengin. Lakin tetapi ini al-karimu utai kang mulya ar-rahimu tur kang ngulas ase ing dalem makhluk bloko. Iku ila atma nalikane kepingin sapa al-karimur rahim ajro mongko lumaku ake sapa al-karimur rahim atamahu ing kepinginane al-karimur rahim majron ing panggonan wa'dahu kang wis janji sapa al-karimur rahim al-mahtumi tur kang mesti. Nah, kemudian maksud kalimat la'alla di situ, ya dari kalimat la'allakum tatakun, itu menunjukkan makna keinginan. Jadi keinginan. Nah, ketika Allah memiliki keinginan, jadi ketika Al-Karimur Rahim memiliki keinginan, maka keinginan itu pasti akan berjalan. Pasti akan berjalan dan akan menempati apa yang diingini tersebut dengan janji Allah yang pasti. Jadi la'allakum tatakun itu jelas orang yang benar-benar beribadah kepada Allah, wahiduhu bil ibadah, itu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Falihada mongko krana arai ikila ila atma ila akhiri asababu iku dadi sebab ila den dawake la'ala apa lafat la'ala fi kalamillahi ta'ala ing dalem dawuhe Allah Ta'ala iku bimaknakai lawan nganggo maknane kae. Jadi maka dari sebab itu tadi ini idza atma ajro, tadi ini wala alal itma lakinnal karimar rahim dan seterusnya. Makanya karena sebab itulah la'ala pada kalam Allah ini dimaknai dengan kain. Alladzi rupane zat ja'ala kang wis ndadekake sapa alladzi lakum keduwe sira kabeh al ardo ing bumi firasyan ingkang den dadi lemek bisaton tegese kang den beber. Nah, jadi Allah lah yang telah menciptakan untuk kamu sekalian. Jadi ini dialog Nabi Muhammad dengan orang-orang Mekah dan kaum Yahudi bahwa Allah lah yang menciptakan kalian, yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Allah juga yang menciptakan untuk kalian bumi yang dihamparkan. Jadi ini firasyan itu yang dadi lemek. Utawa aubisaton utawa kang den gelar.
Jadi dihamparkan. Nah, istilah bisaton, dihamparkan, itu orang yang berdiri di atas bumi itu tidak akan merasakan kemiringan. Dia merasa lurus, tegak, lurus. Wal ardu wasama alan ing langit binaan hale dadi payung, aisakofan tegese kang jejeg, marfu antur kang den angkat. Nah, jadi langit yang menjadikan payung atau alat berteduh. Di langit itu ditegakkan dan diangkat. Jadi seolah-olah diibaratkan seperti payung. Wa barolan gawe tetembungan anu saking wasama abina, anu saking sama bil bina kelawan bina li ahkamihi krono oleh ngukumi Allah ing sama. Jadi kenapa kok binaan langit wasama binaan? Karena dari langit itu ada ketentuan yang berlaku di bumi. Makanya binaan itu jejenengan atau dasar pondasi. Kalau di sini kan payung. Itu dengan makna lainnya yang sinonim itu karena disebut wasama binaa karena dari langit itu hukum-hukum berlaku. Wa anzala lan nurunake sapa alladzi minas sama'i saking langit ma'an ing banyu atau ma'an ing udan. Jadi Allah pula yang menurunkan hujan dari langit. Wan Khalid bin Ma'dan lan kacerita saking Khalid bin Ma'dan. Kala matur sapa Khalid bin Ma'dan. Rupane ature al-mataru ma'un yakhruju min tahtil arsy ila akhirih. Al-mataru utai udan ma'un iku banyu yakhruju kang metu apa ma' min tahtil arsy saking sore arsy. Fa zilu mongko tumurun apa ma' min samain saking langit ila samain tumeka maring langit. Hatta yazamiu sehingga kumpul fi sama'i dunya ing dalam langit dunya. Fa istamiu mongko dadi kumpul fi mau apa ma' fi maudhi'in ing dalam panggonan. Fataji'u mongko teko as-sahabu apa mendung as-saudu kang ireng. Fatadkhulu mongko manjing apa ma'u ing sahab. Fatashribu mongko nyerep apa sahabu saud hu ing ma. Fasauqa fayasuku mongko ngesokake ha ing mator Allah sapa Allah haitsu sa'a ing dalem sekirane ngersakake sapa Allah. Nah, jadi Allah pula lah yang menurunkan hujan. Ini ada sebuah pendapat dari Imam Khalid bin Ma'dan bahwa hujan itu keluar dari arasnya Allah. Jadi air yang keluar dari arasnya Allah kemudian turun ke langit ke-7, ke-6 dan seterusnya sampai ke langit dunia. Nah, kemudian di langit dunia ini berkumpul lagi. Air itu berkumpul lagi dalam satu tempat. Kemudian datanglah mendung yang gelap. Nah, ketika datang mendung yang gelap, air ini itu mendekati mendung itu. Kemudian mendung itu menyerap air tersebut. Nah, kemudian setelah air dibawa oleh mendung yang gelap tadi, akhirnya fayasukuha mongko maringi sapa Allah ing mator utawa tadi ashabus saud wal ma'u
Allah sapa Allah haitsa ing dalem sekirane ngersakake sapa Allah. Jadi kemudian atas kehendak Allah lah itu hujan di mana diturunkan. Fa akhraja mongko metu bi sebab ma minas samaroti bayane saking pira-pira woh-wohan. Rizkon krana dadi rezeki lakum keduwe sira kabeh. Ai ambatas tegese nyukulake Allahu sapa Allah bil matori sebab udan. Min alwani samaroti saking pira-pira wernane woh-wohan. To aman krana dadi panganan lakum keduwe sira kabeh. Walisairil khalqi lan maring sekerine pira-pira makhluk. Nah, kemudian karena sebab air hujan itu Allah mengeluarkan berbagai macam buah-buahan agar bisa dimakan oleh kamu atau bisa dimakan oleh manusia dan oleh makhluk-makhluk yang lain. Jadi karena sebab hujan tumbuh-tumbuhan itu tumbuh segar kemudian berbuah, buahnya bisa dimakan oleh seluruh manusia atau makhluk-makhluk yang lain. Fala tajalu mongko aja ndadekake sira kabeh Allah ing Allah angdadan ing sekuton. Ai syurakaan tegese pira-pira sekuton fil ibadati ing dalam ibadah. Nah, dari gambaran-gambaran tadi, jadi Nabi Muhammad ketika mengajak orang-orang Madinah, orang Mekah, mengajak orang Yahudi dan orang Madinah, itu menyampaikan argumentasi dulu bahwa Allah lah yang menciptakan kalian, menciptakan orang-orang sebelum kalian. Allah pula yang menjadikan bumi tempat berpijak, langit sebagai payungnya. Kemudian Allah juga yang menurunkan air hujan. Yang karena air hujan tersebut tumbuhlah buah-buahan yang bisa kamu makan, juga bisa dimakan oleh makhluk yang lain. Maka janganlah kamu ketika menyembah Allah itu menyekutukan Allah. Jadi janganlah kalian menciptakan sesembahan selain Allah. Itu larangannya. Sudah disebutkan bahwa Allah itu gini. Makanya kalau menyembah jangan menyekutukan Allah. Wa antum hale utawi sira kabeh ta'lamuna iku padha ngerti sira kabeh. Anal angdada ing setuhune berhala, pira-pira berhala. La tumathiluhu iku ora bisa madani apa angdad ing Allah. Walang takdiru lan ora kuwasa apa angdad. Ala misli ma ing atase umpama barang. Yaf'alu kang agawe sapa Allahu ing ma. Nah, kemudian larangan menyekutukan Allah itu dilanjutkan lagi dengan alasan apa? Bahwa kalian sudah tahu. Kalian sudah mengetahui bahwa Allah itu tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang menyamainya. Kenapa? Karena sesungguhnya berhala-berhala itu tidak akan bisa menjadi sekutu Allah. Karena apa? Karena berhala-berhala tersebut tidak mempunyai kekuatan apapun, tidak mempunyai kekuasaan apapun dari apa yang dilakukan Allah. Jadi menyerupai apa yang dilakukan Allah saja tidak bisa, tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai kekuasaan. Itu juga sudah kalian ketahui. Kok masih musyrik? Larangannya seperti itu. Ayu qalu utawa den dawuhake wa antum ta'lamuna. Wa antum hale utawi sira kabeh ta'lamuna iku padha ngerti sira kabeh.
annahu ing setuhune Allah laisa iku ora ana fit Taurat iku ing dalam kitab Taurat wal Injil lan Injil apa jawazu ittikhadil angdadi wenange ngalap pira-pira berhala. Nah, jadi penafsiran wa antum ta'lamu nah itu bahwa sesungguhnya kalian sudah mengetahui baik dari kitab Taurat maupun Injil bahwa dalam kitab Taurat dan Injil itu tidak ada atau tidak dibolehkan mengambil berhala-berhala sebagai sesembahan selain Allah. Jadi yang patut disembah, yang berhak disembah itu hanya Allah. Jangan disekutukan dengan berhala-berhala. Itu sudah ada penjelasan dalam Taurat dan Injil. Orang-orang Yahudi jelas mengetahui hal itu. Makanya diingatkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di Mekah. Tapi apa yang terjadi kalau orang sudah tidak mendapatkan hidayah Allah ya tetap tidak mau menerima meskipun argumentasinya masuk akal. Semoga kita tidak tergolong menjadi orang-orang yang demikian. Semoga kita mudah menerima kebenaran. Semoga kita terhindar dari kesesatan. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat fid-dini wa dunya wal akhirah. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.